Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala al-imamul mufassir rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Masih lanjutan yang kemarin nerusin Al-Baqarah ayat 160, masih ada kaitannya dengan Al-Baqarah 159. Jadi kemarin orang-orang Yahudi, enggak Yahudi aja, ternyata Nasrani juga ya, dia merubah kitab-kitabnya. Yang diantara dirubah sifat Nabi di situ. Padahal mereka itu ya'rifu nahu kama ya'rifu abna'ahum. Mereka kenal Nabi seperti mereka kenal anak-anaknya sendiri. Nah, pertanyaannya buat kita, orang Yahudi kenal Nabi seperti mereka kenal anaknya. Lah, kita udah kenal sama Nabi belum? Bagaimana cara makanan Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana masuk kamar mandinya Nabi? Ke tempat khola? Bagaimana cara sholat Nabi? Nah, itu kita pikirin tuh ya. Orang Yahudi ya'rifuna, mereka mengenal, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal nabi-nabi mereka, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kenal mereka. Sampai dibilang ada kemarin Ka'ab bin Akhbar, dia bilang, dari kecil saya diajarin kitab Taurat sampai khatam, sampai saya hafal tuh kitab Taurat. Ada satu lembar yang saya nggak diajarin. Kitab Taurat saya diajarin dari awal sampai akhir, sampai khatam, sampai saya hafal. Tapi ada satu lembar yang saya nggak diajarin. Saya lihat itu sama bapak saya disobek, dimasukin ke peti, ke peti. Pas bapak saya meninggal, saya penasaran itu yang dimasukin peti, lembaran itu isinya apa? Saya lihat ternyata di situ adalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakal lahir Nabi akhir zaman, bakal datang Nabi akhir zaman yang lahirnya di kota Mekah, yang wafatnya di Madinah. Ciri-cirinya begini tuh. Gitu itu di Taurat. Jadi orang-orang zaman dulu Yahudi, di Taurat ada sifat Nabi itu disobek, nggak diajarin anak-anaknya. Padahal mereka apal tuh sifat-sifat kenabian, sifat-sifat Nabi Muhammad itu bagaimana, ciri-cirinya begini, tapi disobek. Itu kemarin. Nah, sekarang bagaimana tuh? Setelah mereka melakukan itu, apa ganjarannya? Apa balasannya? Nah, ini ayat selanjutnya. Ganjarannya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan ilmu Allah. Dia sembunyiin tuh sifat kenabian, dia sembunyiin hukum rajam. Yang kalau udah nikah berzina itu dirajam, dipendem, ditakolin pakai batu sampai mati. Di batunya juga ada ukurannya tuh, semana ada ukuran di kitab fikih. Kalau yang udah belum menikah, dia dicambuk 100 kali, ditontonin sama orang, jangan ada rasa kesian. Dicambuk 100 kali, tapi negara Islam. Kalau kita nggak bisa di sini, nggak bisa orang di sini kita tangkep, kita rajam, atau kita tangkap, kita cambuk 100 kali, nggak bisa. Ini bukan negara yang hukum Islam, nggak bisa. Kalau emang ada hukum Islam, nggak apa-apa ditegakin. Tuh. Jadi itu negara yang hukum Islam. Kalau di sini kita bagaimana? Ada orang misalnya zina atau kita sendiri pelakunya, itu taubat aja udah. Taubat kepada Allah, banyak-banyak minta ampun. Kemarin cara taubat di sini wa aslahu amalahu, mereka memperbaiki amal mereka memperbaiki amal mereka, wa bayyanu, mereka menerangkan, menjelaskan apa yang mereka sembunyikan. Tuh, kemarin tuh. Sekarang lanjutan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir, wa matu, mereka mati, wa hum kuffarun, wawunya wawunya dalam keadaan matu, mereka mati, wawunya wawhal, wa matu, dan mereka mati dalam keadaan wahum kufar, mereka dalam keadaan kafir. Wa matu, mereka mati, wahum, hal keadaan mereka, wawunya wawhal nih, wawu yang wahum. Wa matu, mereka mati, wahum, dalam keadaan mereka itu kufar, dalam keadaan kufur. Itu bagaimana tuh?
yang mereka merubah ayat Allah, yang mereka menyembunyikan sifat-sifat kenabian, mereka menyembunyikan ayat-ayat rojam. Orang-orang Yahudi bagaimana hukumnya? Mereka itu ulaika alaihim laknatullah. Mereka itu alaihim atas mereka laknatullah, laknat dari Allah. Laknat maknanya kemarin apa? Yub'iduhum mir rahmatihi. Mereka Allah jauhkan dari rahmatnya Allah. Tuh. Halun tuh, halun di situ. Wawunya wawu hal. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun halun tuh. Hal jadi hal tuh. Wahum dalam keadaan mereka tuh hal nerjemahinnya begitu. Wawunya wawu hal. Dalam keadaan mereka itu mati kufarun, mati kafir. Mereka mati belum keburu tobat, maka atas mereka laknatullah, laknat Allah. Wal malaikati, laknat malaikat ajmain seluruhnya tuh. Makanya dalam hadis Nabi kan orang Yahudi diazab, azabnya sampai tersisa sampai saat ini. Azab orang Yahudi sampai tersisa sampai saat ini. Nabi pernah ditanya tentang wabah taun yang lagi melanda, lagi ramai. Kata Nabi ditanya, bagaimana tuh tentang masalah taun? Taun itu satu penyakit datang yang kena lebih dari satu, pada kena semua. Bukannya dari zaman dulu udah ada taun, cuman bentuknya macam-macam. Nabi pernah ditanya tuh, bagaimana itu taun? Nabi bilang, taun itu adalah baqiyatur rijzin. Itu adalah sisa-sisa keburukan dan sisa-sisa azab yang ursila ala ta'ifatin min Bani Israel. Yang itu adalah diberikan kepada Bani Israel. Dulu orang Bani Israel dikenain penyakit taun. Nah sekarang juga kita bisa kena taun. Dalam arti apa? Ketika orang di situ udah banyak maksiat, udah banyak perzinahan, banyak yang pada khomer dihalalkan segala macam, bakal datang taun. Enggak, karena di situ adalah azab, sisa-sisa azab yang diberikan kepada Bani Israel. Terus bagaimana kita udah beriman, udah rajin ke masjid, masih kena juga? Kata Nabi, kalau yang begitu dalam hadis lain, kalau orang yang beriman, innallaha iza ahabba qauman, Allah apabila cinta kepada suatu kaum, gimana? Yuhibbuhu ibtalahum. Allah beri dia bala, musibah. Innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Maka buat orang beriman ketika kena taun gimana tuh? Dia namanya bala, musibah buat dia. Musibah itu apa? Ibtalahum, ujian buat mereka. Maka bagaimana? Ya, faman rodiya, siapa orang yang ridho ketika dapat taun itu, bagaimana? Falahu ridho, maka dia dapat keridhaan dari Allah. Waman sakhata, yang dia kesel nggak ridho, ya Allah, gua ada ibadah kena juga. Makanya dalam tauhid kita ini punya Allah. Allah itu munfaridun bil milki. Allah itu menyendiri di dalam kepemilikannya. Contohnya kita ini, kita punya motor 2 nih. Kita udah bilang udah dari motor 2, satu merah, satu yang biru. Yang merah yang kita sayang-sayang, kita sering cuci, kita sering lap-lap. Kata orang tuh, lu sama yang merah sayang banget, kita jual yang merah itu. Ada orang protes, kok yang merah motor kesayangan lu jual? Ya punya gua, terserah gua. Kita udah ibadah rajin, sholat rajin, ngaji rajin. Rezeki kita seret. Dia nggak sholat, ternyata nggak sholat, jarang ke masjid, rezekinya lancar. Kita marah nggak? Ya nggak usah marah, terserah dia. Kita mah punya Allah, kayak punya motor kita tadi. Ya nggak usah kita ngomong-ngomong, gua udah ibadah rajin, ya terserah Allah. Allah itu munfaridun bil milki, menyendiri di dalam kepemilikannya. Kayak tadi kita punya motor, yang punya kita sendiri. Coba kalau kita motor punya 2 orang, kita punya motor boleh patungan, kita jual, kira-kira protes nggak tuh yang teman kita? Protes. Sama kita punya Allah, punya seterah dia. Yang mau diapain kek? Mau kita mau sakit, mau kena taun, mau kena wabah segala macem gitu. Ini efeknya orang Yahudi yang kemarin ngumpulin ayat, mereka itu mustahikun, berhak zalika, berhak akan itu. Itunya apa tuh? Laknat. Zalika kembali kepada laknat. Mereka itu mustahikun, berhak zalika akan itu laknat fit dunia. Di dunia udah dapat tuh. Dapat taun, dapat itu berubah tuh yang ada jadi kera. Ada yang ketiban langsung azab, ketiban batu. Orang Yahudi dulu, Bani Israel udah pada kena tuh fit dunia wal akhirati, dan akhirat. Selesai. Wanasi, dan kata-kata nas kan ada tuh. Laknat Allah dan malaikat dan manusia. Siapa manusia di sini?
kila dikatakan, ada ulama yang mengatakan, ahli tafsir, amun, manusia di sini umum, mau yang melaknat orang beriman atau orang kafir juga. Orang kafir kan sering melaknat tuh, orang Nasrani melaknat orang Yahudi, Yahudi melaknat orang Nasrani, kebalikannya. Wakila al-mu'minuna, ada yang ulama yang mengatakan an-nas itu manusia di sini adalah orang-orang mukmin. Jadi yang melaknat itu siapa? Malaikat, orang beriman dan semuanya, orang manusia semuanya. Maksudnya orang beriman semuanya. Ada yang mengatakan manusia ini yang melaknat bukan orang mukmin doang, sesama kafir juga saling melaknat. Khalidina, mereka kekal tuh, fiha, padanya tuh, ai fil laknati, di dalam laknat tuh, di dalam laknat Allah, mereka kekal di dalam murka Allah. Makanya di dalam Fatihah gimana kalau Yahudi dibilang ghairil maghdubi, ya Allah ihdinas siratil mustaqim, tunjukkanlah kepada kami, berilah kami berilah hidayah kepada kami ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ghairil, selain atau bukan, ghairil maghdu, bukan jalan-jalan orang yang dilaknat. Maghdu orang-orang yang dimurkai, yang dilaknat. Siapa itu? Maghdu di sini orang Yahudi. Alaihim, atas mereka. Terus gimana lagi? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Tersesat apa itu? Nasrani. Maghdu Yahudi, apa tadi kita bilang? Dolin adalah Nasrani. Tuh. Al-laknati wanari, mereka kekal di dalam laknat Allah dan neraka. Wal madluli, yang menunjukkan biha, dengan laknat itu, alaiha, wal madluli, yang ditunjukkan ya, laknat wal madluli, jadi sifat nih, neraka dan laknat, wal madluli, yang ditunjukkan biha, dengan laknat itu, alaihi, atas neraka. Laknat yang ditunjukkan kepada laknat itu, alaiha, atas jalan ke neraka. La yukhaffafu, la tidak, yukhaffafu fi'il mudhari majhul, fi'il mudhari mabni lil majhul, maknanya di. La yukhaffafu, tidak diringankan, anhum, dari mereka, naibul fa'ilah nih, naibul fa'ilnya al-azabu, tidak diringankan bagi mereka azab. Udah diseksa, dibakar, hancur, dikumpulin lagi badannya, badan udah pada ngelotok, diutuhin lagi, udah pada hancur, diutuhin lagi, habis-habisan udah. Ya, dalam ayat surat An-Nisa, kullama nadijat juluduhum, manakala hancur kulit-kulit mereka, badalnahum, kami gantikan tuh dulu dan kulit-kulit yang baru lagi. Udah hancur kulit-kulitnya, dibikin lagi sama Allah yang baru, disiksa lagi, ngerasain sakit lagi, udah hancur dibalikin lagi jasadnya, nggak ada ampun-ampunnya. Udah di sini dibilang wala yukhaffafu, tidak diringankan, anhum, bagi mereka, al azabu, azab, torfat ain, sekejap mata pun, sedikit. Torfat ain maknanya sekejap mata sedikit pun orang Yahudi yang merubah ayat, yang menyembunyikan ayat, tidak, atau yang maksiat, tidak diringankan alaihim, atas mereka, anhum, dari mereka, al azabu, azab, torfat ain, sekejap pun. Walahum, dan bagi tidaklah mereka itu yunzorun, ditangguhkan. Walahum, dan tidaklah mereka itu yunzorun, ditangguhkan. Yumhaluna, ditangguhkan. Yumhalun tuh, yunzorun maknanya yumhalun, ditangguhkan. Li taubatin, untuk taubat. Udah di sana nggak ada jalan taubat lagi, tidak ditangguhkan bagi mereka, li taubatin, untuk taubat, au ma'zarotin, atau untuk ma'zaroh, untuk meminta ampun. Nggak ada dah. Khalidina fiha abada, mereka kekal tuh di dalam neraka. Udah hancur, dibalikin lagi, hancur, dibalikin lagi, nggak ada jalan buat tobat. Udah masuk sono mah, nggak jalan buat tobat, nggak ada jalan minta ampun. Wallahu a'lam bishawab.